Hi there, welcome to my channel. Nah, di video kali ini aku mau kasih sedikit comparison atau perbandingan dari di sini. Aku mencoba mentranslate kitab Jasher atau disebut juga kitab orang jujur, tentang bagaimana Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya pada saat itu, saat Yusuf menjadi raja di Mesir, gitu ya. Dan dia menjadi tangan kedua dari Firaun yang adalah raja Mesir itu sendiri. Dan Yusuf seorang Ibrani, dia diangkat menjadi raja di tanah Mesir. Oke, di sini kalau di sini Jasher yang 54 ya, di sini masih kayak konsep gitu. Aku bikin Jasher 54 matang, oke, but it's okay. Yang penting isinya. Dan di sini ada hal yang paling menarik. Kita tahu bahwa Yesus atau Yeshua, yang orang Ibrani sebut juga Yesua, saya secara pribadi sebutnya Yeshua, disebut sebagai singa dari Bani Yehuda. Aku banyak searching, googling kenapa Yesus disebut singa dari Bani Yehuda. Di sini ada ayat yang paling menarik. Kita baca. Udah aku tandain. Wait. Here we go. Ini kitab Jasher 54 atau kitab orang jujur ini yang pasal 54 itu mereka ada 110 ayat mereka. Dia ada 110 ayat. So aku ambil yang unik menurut aku, yang menarik di sini adalah di ayatnya yang ke-46. Kenapa Yeshua atau Yesus atau Yeshua disebut sebagai Bani Yehuda, singa dari Yehuda, singa Yehuda, whatever it. Ayat 46 ya, you see. Dan sementara mereka melarikan diri, Yehuda dan saudara-saudaranya mengejar sampai ke istana Firaun, dan mereka semua melarikan diri. Dan Yehuda kembali duduk di hadapan Yusuf yang pada saat itu sebagai raja, dan Yehuda belum tahu bahwa itu adalah Yusuf, adiknya yang dia jual, dan mengaum kepadanya seperti singa. See? Dan aku rasa inilah alasan kenapa Yesus atau Yeshua disebut sebagai seperti singa. Dan ini ada kitab LAI, kitab yang kita tahu pada awal mulanya di Kejadian, bahwa Yusuf, cerita Yusuf ya. Ini menarik banget. Dan ini kitab LAI masih yang lama, dan aku secara pribadi sudah menggunakan nama Yahweh. Di sini masih ada Allah, whatever. Ya, jadi mungkin itu dulu untuk saat ini. Alasan atau the reason yang paling utama kenapa Yeshua atau yang dikenal dengan Yesus disebut sebagai singa dari Yehuda. And ini menarik banget. Kisah ini menarik banget. Jadi tidak sekonyong-konyong dalam kitab Kejadian bahwa
kemudian Yusuf memperkenalkan diri segala macam. Oke, aku mau ceritakan yang menarik di sini, bahwa pada saat Yusuf menahan Benyamin, pada saat itu piala atau cawannya Yusuf itu sengaja dimasukkan ke dalam karung atau berkasnya Benyamin pada saat itu. Dan pada saat itu Yusuf sudah mengkode, memberitahu sama Benyamin bahwa dialah Yusuf, kakaknya ya. I don't know di kitab Kejadian, aku sudah pernah baca, aku lupa lagi. Karena sekarang aku mendalami dari Jasher atau kitab orang jujur ya. Nantilah ada cerita lagi. Sekarang aku bahas yang pasal 54 dulu. Kita lihat di sini. Jadi Yehuda sama Yusuf kayak balas-balasan, saut-sautan apa ya. Si Yehuda itu dia yang paling overpower pada saat itu di antara anak-anak Israel. Dia yang paling kuat, Yehuda. Oke. Dan terus dia punya perjanjian seperti perjanjian gitu sama Yakub, bahwa dia yang menanggung kesalahan gitu. Dan ini juga sama di Kejadian ada diceritainnya bahwa dia yang berdosa, katanya di sini ya. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Mirip ya, kalau di Jasher juga memang dikatakan seperti itu, bahwa Yehuda menjaga Benyamin. Ada di ayat yang sebentar. Di ayat yang ketika Yusuf hampir memperkenalkan diri. Kok kenapa sih gitu? Si Benyamin tuh dibela banget, tapi Yusuf enggak dibela pada saat itu. Nah ini, dan ayat 57 ya. Sorry. Dan Yehuda menjawab Yusuf, katanya, sesungguhnya engkau harus tahu bahwa aku adalah jaminan anak itu bagi ayahnya. Dengan mengatakan, jika aku tidak membawa dia kepadanya, aku akan menanggung kesalahannya selamanya. Ya, mirip lah ya, sama. Bagian ini sama. Dan kejadian yang menarik adalah yang tidak diceritakan di kitab Kejadian. Kejadian yang menarik tidak diceritakan di kitab Kejadian. Bahwa di